Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nur Fitriani dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus penggajian dan aktivitas siklus penggajian. Jadi teman-teman, penggajian adalah salah satu proses yang berulang dari perusahaan. Dari waktu ke waktu, siklus penggajian itu memiliki proses yang berbeda-beda karena siklus penggajian itu berkaitan dengan sistem pajak penghasilan yang biasanya berubah-ubah, sehingga siklus penggajian adalah siklus yang berulang tetapi selalu update dalam setiap bulannya. Misalnya jika pajak penghasilan mengeluarkan peraturan baru, maka siklus penggajian tersebut pasti akan berubah. Sementara itu, setiap perusahaan memiliki siklus penggajian sedemikian rupa yang telah didesain oleh perusahaan itu sendiri. Jadi setiap perusahaan siklus penggajiannya itu beda-beda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang aktivitas siklus penggajian atau prosesnya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Halo, yang pertama tadi udah dijelaskan oleh Rizka mengenai siklus penggajian. Nah, yang kedua ini aku mau menjelaskan tentang aktivitas siklus penggajian. Nah, mungkin teman-teman semua itu sering mendengar mengenai siklus penggajian. Apa sih siklus penggajian itu? Nah, sistem penggajian itu adalah sistem satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses batch atau bertahap. Nah, kenapa sih disebut bertahap? Karena daftar gaji karyawan itu dibayarkan atau dibuat secara periodik atau berkala. Contohnya seperti 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Begitu juga dengan pembayaran gaji sebagian besar karyawan yang dibayarkan dalam waktu bersamaan. Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan setiap perusahaan untuk membayarkan gaji pada karyawannya melalui sistem penggajian. Nah, yaitu yang pertama itu melakukan update file induk penggajian. Nah, yang kedua itu perubahan tarif dan pajak, dan yang ketiga itu adalah keabsahan waktu dan data kehadiran. Nah, untuk yang pertama melakukan update file induk penggajian. Nah, dalam aktivitas yang penting dilakukan dalam siklus manajemen atau yang melibatkan pembaruan file adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan tenaga pelaksana, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji karyawan, penyesuaian gaji karyawan. Nah, meskipun sistem penggajian yang diproses dalam bentuk batch, Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia itu memiliki akses log yang membuat perubahan ini pada file induk penggajian. Nah, untuk pegawai yang berhenti atau dipecat, data dalam sistem tersebut tidak boleh langsung dihapus karena beberapa laporan akhir tahun itu membutuhkan data mengenai semua pegawai yang pernah bekerja untuk perubahan selama periode tahun akuntansi. Nah, contohnya itu seperti perhitungan bukti potong untuk karyawan yang sudah berhenti bekerja setelah laporan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, yang kedua itu adalah perubahan tarif dan pajak. Nah, informasi yang mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya itu yang dalam pembagian penggajian itu akan melakukan perubahan penyesuaian tarif. Namun aktivitas ini tuh relatif jarang terjadi sejauh belum ada pengumuman resmi dari pemerintah yang menyebutkan adanya perubahan tarif pajak yang berlaku. Nah, contohnya yaitu PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan dari gaji. Nah, jika PTKP dalam laporan PPh 21 itu mengalami perubahan yang dirubah oleh DJB, maka perusahaan itu harus mengikuti tarif yang berlaku sesuai yang terbaru. Untuk yang selanjutnya itu ada menyiapkan daftar penggajian. Pada masing-masing bagian harus menyiapkan jadwal satu periode karyawan yang nantinya akan dicocokkan dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang di unit tersebut. Untuk selanjutnya adalah pembayaran daftar gaji. Biasanya pembayaran gaji ini dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan yang bersangkutan. Cara tersebut itu lebih efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. Namun, ada juga loh perusahaan yang melakukan pembayaran gaji secara cash, dan tentu itu tidak aman ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada kalkulasi kompensasi dan pajak. Perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemotongan tersebut langsung disetorkan ke kantor pajak atas nama karyawan yang bersangkutan. Nah, yang terakhir dari aktivitas-aktivitas siklus penggajian adalah pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai adalah merupakan aktivitas dari proses penggajian yang terakhir. Organisasi harus
secara periodik membuat daftar pengeluaran atau menggunakan transfer secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Untuk materi selanjutnya, yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai resiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Perlunya pengendalian penggajian adalah agar tercapai ketentuan sebagai berikut. Pertama adalah untuk mengotorisasi transaksi penggajian secara tepat dan benar. Yang kedua, transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. Yang ketiga, hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. Yang keempat, pencatatan transaksi secara akurat. Lalu selanjutnya itu untuk mengikuti aturan pemerintah tentang peraturan pembebanan pajak kepada pegawai secara benar dan jujur. Selanjutnya adalah untuk menjaga dari kehilangan aset, baik kas maupun data tentang gaji. Dan yang terakhir adalah memenuhi unsur-unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. Pada saat pengendalian penggajian, ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian, yaitu pertama adalah melakukan otorisasi transaksi. Penting dilakukan untuk mengurangi timbulnya penggelapan gaji oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengganti nama pegawai yang tidak aktif. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Tetapkan pembagian tugas yang jelas, berikut dengan prosedur kerja yang harus dilakukan seseorang. Yang ketiga adalah supervisi. Tindakan tegas seorang pengawas dapat membuat aturan berjalan dengan tertib. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi, mudah dan jelas dalam melakukan rekam jejak akuntansi. Selanjutnya, pengendalian akses. Setiap orang harus memiliki kepentingan yang jelas dan jika melihat catatan akuntansi. Yang terakhir adalah melakukan verifikasi independen. Nah, jadi itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengendalian pembayaran gaji di dalam perusahaan.